Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk percobaan praktikum elektronika digital modul yang pertama, ini kita akan bahas terkait gerbang logika AND, NAND, NOT, OR, NOR, XOR, dan XNOR ya. Jadi gerbang logika dasar yang ada dalam elektronika digital kurang lebih ada 8 ini. Dan di sini sebelum kalian melakukan praktikum, kalian sudah harus mengerjakan tugas pendahuluan yang diberikan di modul. Yang pertama, ini sebenarnya untuk nanti membantu kalian waktu praktikum. Jadi harus mencari dulu tabel kebenaran gerbang logika AND, OR, NOT, XOR, XNOR, dan NAND ya. Dan kemudian diminta untuk menggambarkan skema IC tipe 7400, 7402, 7404, 7408, 7432, 7486. Nah, di sini tujuannya nanti untuk mempelajari prinsip kerja gerbang logika AND, OR, dan seterusnya. Jadi nanti harapannya setelah melakukan praktikum ini, kalian bisa tahu masing-masing karakteristik dari gerbang logika di elektronika digital. Dan juga IC apa yang biasa digunakan untuk membuat gerbang logika ini. Gitu ya. Misalnya IC 7400 ini termasuk AND, OR, NOT, atau NAND, atau dan seterusnya. Gitu ya. Ini saya mulai dulu dari gerbang N. Jadi gerbang N ini gerbang yang memiliki 2 atau lebih gerbang masukan. Jadi beberapa IC ada yang inputnya 2, ada yang 3 atau 4 dan seterusnya. Jadi di sini punya bisa jadi punya 2 atau lebih dari 2 input dan 1 keluaran. Secara simbolik bentuknya seperti ini. Jadi ada 2 input ya, bentuknya pakai seperti huruf D. Ini A atau B ini adalah input dan Y ini adalah output. Untuk variabel input biasanya bisa dengan simbol yang lain secara selain A, B. Biasanya kita pakai AB untuk kalau misalnya mau SIM atau inputnya lebih dari 2, jadi A, B, C, D, dan seterusnya. Atau bisa juga pakai X, X1, X2, jadi ini bebas. Nah, secara simbol boolean, ini Y adalah output ya, berarti output adalah hasil perkalian atau dotnya dari input. Jadi A didotkan B atau dikalikan B. Untuk tabel kebenarannya sendiri, di sini saat input bernilai 0, output bernilai 0 atau low, maka outputnya juga low. Jadi kalau di elektronika digital, yang kita kenal adalah angka biner. Jadi kalau tidak 0 ya 1. Artinya kalau 0 itu dalam kondisi low atau biasanya lampunya dalam keadaan mati. Kalau high atau dalam keadaan 1, lampunya dalam keadaan nyala. Nah, ini daripada kalian menghafalkan 11, 00, 0, 01, 0, dan seterusnya gitu ya. Ini ada karakteristiknya sebenarnya atau cirinya untuk menunjukkan bahwa ini adalah gerbang logika N. Yaitu yang ini. Jadi kalian cukup ingat ini. Gerbang logika N itu saat kedua input bernilai high, maka outputnya juga high. Jadi kalau misalnya dikalikan 1 dikalikan 1 pasti 1 gitu ya. Kalau 0 dikalikan 1 pasti 0 karena ada nolnya. Bisa kalian pakai karakteristik yang lain, misalnya saat ada 0 pasti nilainya 0 gitu. Bisa juga, atau yang paling gampang ya ini. Nanti kalau misalnya kalian mengingat-ingatnya saat kedua inputnya 0, maka inputnya 0, ini nanti bisa lanjut juga di gerbang logika yang lain. Jadi harus dipastikan dulu cirinya benar-benar hanya merepresentasikan gerbang logika N aja. Itu ya. Jadi kalau misalnya saya biasanya N itu saat kedua inputnya high, maka outputnya high. Gitu. Oke, kemudian lanjut untuk gerbang NOT. Gerbang NOT ini bisa juga disebut sebagai gerbang logika inverse atau inverse kebalikannya. Jadi simbolnya untuk NOT bentuknya segitiga seperti ini. Kemudian ada lingkaran. Biasanya simbol lingkaran ini adalah untuk penanda bahwa dia adalah inverse-nya atau NOT-nya. Nah, dia cuma punya satu input, artinya apapun yang dikeluarkan input tersebut adalah outputnya nanti kebalikannya nilainya. Jadi inverse ya, namanya kebalikan. Jadi simbolnya secara boolean dia dikasih bar di atasnya. Jadi input sama dengan
Y bar atau inverse dari A-nya. Atau boleh juga kebalikannya, misalnya Y sama dengan A dibarkan. Seperti itu sama aja ya. Untuk tabel kebenarannya, karena dia kebalikan, berarti apapun yang dikeluarkan input, pasti outputnya adalah kebalikannya. Kalau inputnya 0, outputnya 1. Kalau inputnya 1, maka outputnya 0. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang NaN ini sebenarnya adalah inverse atau inverter dari gerbang logika N. Kalau kita lihat di sini, ada NaN ini kan NaND ya. Jadi dia sebenarnya adalah not N. Atau kalau misalnya kita mau tarik balik di sini, dia adalah kebalikan dari N. Karena not itu adalah kebalikan, N-nya adalah N sendiri, jadi NaN itu adalah kebalikan dari NaN. Simbolnya, dia karena basicnya adalah N, simbolnya sama dengan N, cuman dia ada tambahan dot di belakang atau lingkaran di belakang ini untuk menunjukkan dia ada tambahan not-nya. Jadi dia bentuknya seperti ini, ada lingkarannya. Nah, karena dia ada inverse, berarti simbol booleannya juga sama, Y sama dengan A dot B, cuma dikasih bar di atasnya. Dan ini barnya menutup semua ya. Jadi ini agak kurang kanan sedikit. Nah, untuk tabel kebenarannya, karena dia kebalikan, tadi masih ingat ya kalau misalnya N itu kedua inputnya bernilai high, maka outputnya high. Nah, karena kebalikan berarti ya saat kedua inputnya high, maka outputnya low. Sisanya kebalikannya. Kalau yang tadi juga sama. Saat kedua input high, outputnya high ya untuk yang N, maka sisanya low. Nah, ini tinggal dibalik aja, balikan karena dia not N atau inverse dari N. Oke, kemudian lanjut untuk yang OR. Di sini OR itu kan memilih ya, berarti salah satu istilahnya. Di sini juga ada keterangan kalau gerbang logika OR ini bisa jadi dia punya 2 atau lebih dari 2 input masukan atau input atau masukan gitu ya, dan punyanya 1 gerbang keluaran. Simbolnya dia agak seperti ini, agak cekung gitu ya. Di sini AB ini adalah input, dia adalah output. Nah, karena dia bentuknya OR, jadi dia simbol booleannya adalah plus. Jadi output Y sama dengan A plus B. Input A plus input B. Untuk tabel kebenarannya, saat dia inputnya low, outputnya low, kemudian saat inputnya low, ini high, outputnya high. Nah, di sini kita bisa lihat juga polanya. Nah, kalau kalian ambil aja keterangan ini. Saat ada salah satu atau kedua inputnya bernilai high, maka outputnya juga high. Itu ya. Sisanya ya low. Jadi kalau misalnya kita ingat-ingat di sini, kalau misalnya inputnya 0, kemudian ininya 1 gitu ya. Nah, ini hasilnya 1. Gitu aja. Jadi dia OR kan ya penjumlahannya. Kalau misalnya ini 1 plus 0, nah ini 1. 1 plus 1, nah di sini bukan 2 ya, karena biner dia nggak kenal 2, jadi ya tetap 1. Kalau dua-duanya 0 ya pasti 0. Tapi untuk mengingatnya lebih gampang, ya udah kalau OR, jika ada salah satu input atau kedua input bernilai high, maka outputnya juga high, sisanya 0. Nah, di sini lanjutannya adalah gerbang NOR. Sama seperti NAND tadi, NOR ini adalah inverse dari gerbang logika OR, jadi not OR. Di sini juga bisa jadi dia punya 2 atau lebih input dan 1 keluaran. Simbolnya sama seperti OR, cuma ditambahin lingkaran di belakangnya. Dan booleannya juga sama ya, tinggal kalau misalnya ada not atau inverse-nya, maka dikasih bar di atasnya. Jadi simbol OR ditambahin bar di atasnya. Nah, untuk cirinya, ciri dari tabel kebenaran sama seperti yang tadi. OR itu kan kalau salah satu atau kedua inputnya bernilai high, maka outputnya high. Nah, kalau NOR karena dia inverse-nya, maka ya kebalikannya. Saat salah satu input atau kedua input bernilai high, maka outputnya adalah 0. Nah, gampang ya, masih.
Nah, oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada tambahan XOR. XOR ini sebenarnya ada karakteristik khusus ya. Jadi dia um, mirip OR tapi juga bukan OR gitu. Jadi dia namanya makanya dikasih nama keterangan sendiri XOR. Jadi dia punya bisa jadi juga punya 2 atau lebih input dan 1 keluaran. Nah, ini simbolnya juga mirip OR kalau kita lihat, tapi ada tambahan lingkaran sebelumnya di sini. Ada garis lengkung sebelumnya. Ini untuk tambahan dari XOR-nya. Simbolnya juga ada tambahan lingkaran, jadi Y sama dengan A plus, plusnya masih lingkaran ya, sama dengan dikali plus B. Jadi input A plus lingkaran B. Ini XOR-nya. Untuk tabel kebenarannya, kurang lebih mirip juga OR, tapi dia ada perbedaan. Jadi itu kalau di sini kalian bisa pakai 2 cara. Misalnya salah satu ini, kalian bisa ingat-ingat yang ini. Jika ada salah satu input, salah satu ya, tapi kalau ini salah satu input yang bernilai high, maka outputnya high juga. Atau kalian bisa juga pakai ciri ini, saat kedua inputnya bernilai sama, artinya sama itu ya 00 atau 11, maka outputnya adalah low. Jadi bisa pakai yang ini atau yang salah satunya ini. Tapi untuk biar nggak rancu sama OR ya, kalau salah satu tadi kan OR juga bisa. Mending pakai ciri yang ini. Jadi XOR cirinya adalah saat kedua inputnya bernilai sama, bisa jadi 00 atau 11, maka outputnya adalah low. Nah, tapi kalau XNOR ini karena dia kebalikan dari XOR atau XNOT atau not XOR lah ya. Simbolnya juga ada lingkarannya di sini. Nah, ini agak typo sedikit, harusnya simbol booleannya seperti ini. Jadi sama seperti sebelum-sebelumnya, Y sama dengan A, kemudian ada plus, tapi lingkaran. Nah, B, tapi karena inverse dia kasih bar. Seperti ini ya. Nah, untuk ini, tabel kebenarannya juga sama seperti yang tadi. Bisa pakai yang ini, jika salah satu inputnya adalah 1, maka outputnya 0 karena kebalikan, atau bisa juga pakai yang ini. Saat kedua inputnya bernilai sama, maka outputnya high. Kalau yang tadi kan saat kedua inputnya sama, maka bernilai low. Tapi kalau di XNOR, nilainya 1 atau high. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita apa tuh namanya, simpulkan, jadi nanti kalau di pembahasan ditulis yang bagus gitu ya. Misalnya N, cirinya apa? Kalau misalnya N ini adalah saat kedua input high, maka outputnya high juga ya. Kemudian kalau NAND dulu aja ya. NAND karena kebalikan dari N berarti kedua input high, maka outputnya low. Kemudian kalau OR, saat salah satu input atau kedua input high, maka outputnya high juga ya. Kalau NOR berarti kebalikannya, salah satu atau kedua input high, maka outputnya low. Itu ya. Kemudian kalau misalnya XOR, tadi kita sudah ini kan cirinya dia kalau kedua input nilainya sama, artinya nilai sama ini bisa 00, bisa 11, maka outputnya adalah low. Kalau XNOR berarti high ya. Nah, ini nanti dirapikan lagi. Oke, jadi cukup gampang untuk tahu karakteristiknya masing-masing terbang logika dasar. Nah, sekarang di praktikum ini kalian diminta untuk mencoba IC-IC yang disediakan ini, IC 7400, 7402, 7404, dan seterusnya ini, dia termasuk gerbang logika yang mana. Jadi untuk yang praktikum offline, kita pasang dulu IC-nya 7400, tapi ini karena kita simulasi ya, kita pakai dari virtual breadboard.
Jadi kita pasangkan mirip dengan yang kita lakukan di offline. Jadi kita coba dulu 7400 termasuk yang mana. Nah, cuman 7400 ini di virtual breadboard dia tidak tersedia, tapi kita bisa pakai ciri yang lain. Jadi kalau misalnya kalian search juga bisa ya, tadi kan sudah tahu gerbang logika masing-masing di tugas pendahuluan. Jadi 7400 itu harusnya gerbang IC NAND. Nah, cuman di sini ini IC 74 seriesnya dia tidak ada 7400. Kita bisa ganti di 7481 kalau nggak salah, sebentar ya. Oh sorry, di IC 4081 ya. Jadi kita bisa ganti atau misalnya kita searching IC lain itu kira-kira apa, IC NAND 4081. Nah, kita bisa lihat di sini simbolnya, simbol NAND ya. Jadi ini kurang lebih sama dengan IC 7400. Bentuknya pun sama, pinnya pun sama. Jadi kalau misalnya di sini tidak ada 7400 ya kita cari yang lain. Kita pakai 4 itu masuknya di CMOS ya. Jadi CMOS 4000. Nah, ini nanti kita cari 4081. Nah, sebelumnya ini mungkin saya kenalkan dulu. Di sini virtual breadboard kalau misalnya waktu awal kali masuk ya klik aja new. Di sini nanti bisa di-save juga. Nah, di sini ada komponennya. Komponen utama yang kita pakai adalah breadboard ya. Tinggal diklik aja. Sama kurang lebih dengan digital trainer yang kita punya. Oke, untuk menggeser atau untuk select, di-select dulu baru digeser ya. Gesernya pakai ini, move. Kalau mau pen atau mungkin mau geser-geser layar, pakai ini. Tanpa merubah komponennya. Di sini juga ada wire. Nah, wire-nya ada warna-warni. Kalau misalnya kalian mau biar ada penandanya, biar nggak ketumpuk, nah bisa pakai ini warnanya. Tapi kalau misalnya untuk menarik garisnya, pakai add link ini. Nah, kita udah punya breadboard. Kita tinggal tambahkan input atau powernya. Jadi kita bisa pakai VDD seperti biasa. Biasanya saya taruh di atas sama di bawah. Kalau untuk apa itu namanya VCC atau VDD saya taruh di atas. Kalau untuk ground atau di sini namanya VSS, nggak salah ya VSS. Saya taruh di bawah. Nah baru kita tambahkan ini ya apa tuh namanya IC-nya. Tadi kita pakai penggantinya CMOS ya 4081. Nah, setelah kita masukkan di sini, kita tinggal cari datasheet. Sebenarnya kita bisa juga datasheet pasti sudah ada data tabel kebenarannya, tapi kalau misalnya enggak pun di sini sudah ada juga ya. Kalau misalnya kita zoom in, nah di sini udah ada. Nah, kita bisa lihat A1, 1A, 1B, 1Y, 2Y, 2A, dan seterusnya. Jadi ini adalah VCC, kaki ke-14, kaki ke-7 ini ground, sisanya adalah gerbang logika NAND. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa gerbang logika. Jadi ada di sini kalau misalnya kita tarik ya, ini adalah simbol untuk NAND, inputnya 2, ini output. Nah, di sini ada gerbang logika yang kedua. Seperti ini. Nah, ini arahnya ke sini. Masing-masing IC punya pin yang berbeda kadang. Jadi kadang kayak 7400 sama ini pun beda. Jadi kita harus cek dulu juga datasheet-nya. Nah, yang ini Y-nya kebalik di sini. Nah, kita harus hati-hati juga kalau misalnya mau pakai di gerbang logika yang ini. Jangan sampai kebalik. Karena kalau misalnya kebalik, terkadang IC bisa langsung rusak.
Nah, kalau simulasi enaknya ya nggak mungkin rusak, cuman nggak jalan aja. Nah, di sini satu IC ini dia punya 4 gerbang logika NAND, sorry. Jadi kalian bisa kalau misalnya butuh lebih dari satu, kalian bisa nggak perlu nambah IC, pakai aja di yang sebelahnya. Dan masing-masing dari gerbang logika ini saling tidak berhubungan. Kecuali kalian hubungkan, misalnya outputnya masuk jadi inputnya gerbang logika kedua. Tapi kalau misalnya kalian nggak sambungkan, ya nggak akan ada hubungannya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai yang cuman yang ini aja, ya yang bekerja hanya yang ini. Yang kedua, tiga, dan keempat dia nggak akan bekerja atau tidak akan ketarik di sini ya. Kalau misalnya inputnya dimasukkan ke sini, outputnya di sini jalan atau nggak jalan karena dia nggak nyambung. Gitu ya. Jadi dilihat dulu dasar ininya, datasheetnya. Oke, kalau sudah, kita tinggal hubungkan yang VCC sama ground dulu, seperti biasa. Saya zoom out dulu ya. Oke, nah untuk penanda biasanya saya ini bebas ya, boleh macam-macam. Saya untuk penanda VCC atau VDD saya kasih warna merah. Nah, saya kasih di sini. Kemudian untuk yang ground saya kasih warna hitam. Di sini juga bisa kalian kasih keterangan, misalnya nanti kalau mau digabung semua gitu ya, biar nggak lupa. Nah, kalian bisa kasih keterangan sorry. Nah, ini ya agak harus hati-hati ya, kalau nggak dia keklik-keklik. Nah, di bagian drawing ada teks. Kalian bisa tambahkan di sini teks, misalnya untuk kalau udah tahu ini nanti IC apa gitu ya, kalian ketik aja di sini. Nah, kalian ganti di sini namanya N atau gerbang logika N misalnya. Font size-nya juga bisa diatur, jadi boleh terserah, bebas. Nah, sekarang kita gabungkan untuk inputnya. Inputnya karena kita butuh 01, kita kasih bit atau switch. Sebenarnya bisa pakai toggle switch ya. Di sini juga ada toggle switch. Nah, yang ini, tapi toggle tuh bentuknya besar. Nah, saya kurang suka kalau misalnya nanti inputnya banyak, agak memakan tempat, jadi saya nggak pakai ini. Tapi kalaupun kalian mau pakai ini silahkan. Jadi kalau toggle juga punya macam-macam datasheet ya. Ada yang groundingnya di tengah, ada yang groundingnya di pinggir. Nah, ini harus diperhatikan lagi. Cuman masalahnya kalau simulasi ya kita harus coba-coba aja. Nah, kalau yang di sini, kaki yang tengah ini adalah input, kemudian yang kiri atau yang kanan ini VCC atau ground, boleh dibalik. Jadi nanti kalau misalnya VCC di sini, berarti high-nya ada di sini. Kalau ground-nya ada di sini, berarti di sini adalah low. Kebalikannya di sini ya. Jadi yang tengah ini yang nyambung ke input. Tinggal nanti dipasangkan. Kalau mau dicoba silahkan. Tapi saya di sini biar nggak memakan tempat, saya pakai div. Jadi div pakai bentuknya seperti ini. Div ada yang langsung 4. Kalau misalnya inputnya 4, nggak usah klik satu-satu, boleh. Tapi ini karena kita inputnya cuma 2, saya cuma pakai yang satuan seperti ini ya. Nah, ini untuk input A, input B. Outputnya kita pakai LED. Sebenarnya LED bisa juga pakai yang seperti ini. Ada macam-macam, atau ada yang seperti ini. Sama bebas, atau yang ini. Nah, cuman kalau yang seperti ini, kita harus tahu karena dia punya kaki katoda sama anoda. Kalau yang seperti ini, kita harus lihat juga datasheet-nya yang mana yang grounding, mana yang nyambung ke input. Kalau yang ini, kaki yang pendek ini masuk ke output, kaki yang panjang masuk ke ground. Kalau yang ini, kalau nggak salah saya yang ada garisnya ini yang masuk ke grounding, yang satunya, sisi satunya ini masuk yang ke output. Jadi nanti perlu dicoba lagi ya. Kalau saya lebih suka pakai yang tidak memakan tempat, karena nanti kalau misalnya di belakang IC-nya agak padat, nah itu agak susah kalau disimulasi. Jadi saya pakai cuman LED yang satuan ini. Nah, kasih gini aja. Ada LED yang bentuknya langsung 4, 8, dan seterusnya. Ada yang bahkan matriks. Tapi saya pakai yang satuan karena kita cuma mau pakai satu aja. Warnanya pun bisa kalian ganti-ganti. Jadi di sini ada properties, mau warna hijau, mau warna
Merah mau warna kuning bebas ya. Saya pakai defaultnya warna merah. Nah, tinggal kita run. Ini tadi harusnya secara sesuai literatur dia adalah telur nen ya. Nah, sebentar. Ini belum nyambung. Nah, hati-hati juga kalau misalnya belum nyambung, dipastikan titiknya pas, karena kalau enggak bisa jadi ini enggak kesambung. Oh, ini satu-satu kita lihat lagi. 4081 ini saya yang keliru mungkin ya, sebentar. Kita cek lagi 7400 itu seharusnya apa? Oh ya, dia N ya, saya yang keliru. Tadi kan nggak ada lingkarannya, berarti bukan N tapi N ya. Kalau 7400 apa? Oh, 7400 tuh Nen. Nah, yang nggak ada tadi 7400. Nah, kita harus cari lagi. Nen itu IC-nya apa? Mungkin kita bisa lihat di CMOS kit gitu, kita searching. Kalau 7400 karena nggak ada, kita cari yang lain. Nah, kita cari di sini biasanya ada pilihannya. Oh, sebentar. CMOS get list coba ya. Nah, di sini ada beberapa list of nih yang 4000 seriesnya 4000 CMOS. Ini ada beberapa ya, ada buffer, ada ini. Nah, kalau NAND itu ya ini N40700. Nah, ini 4011. 4011 ternyata ya. Jadi kita harus cari ini kita ganti 4011. Nah, yang ini 4011. Kita ganti aja langsung di Dell. Kemudian ini bisa geser. Oke. Oke, tinggal kita run. Ini harusnya NAND ya. Jadi saat dia kedua inputnya high, dia malah mati low ya. Jadi ini benar. NAND kalau misalnya 01 dia nyala, kemudian 10. Nah, dia nyala 11 dia mati. 00 dia malah nyala. Oke, udah benar ya. Nah, ini kalian lanjutkan ke IC yang lain. IC yang diminta yang lain kan 74 yang sesuai di modul ya. Kalian ikutin aja. Nah, setelah 7400, 7402. 7402 ada nggak di sini? Nah, 742 juga nggak ada. Jadi kita harus cari 742 itu IC apa. Jadi nanti untuk pembahasan kalian harus bandingkan antara yang hasil pengamatan yang kalian lakukan dengan data tabel kebenarannya ini ya. Nah, kalau untuk yang
7402 ini adalah NOR ya. Kalau kita lihat di sini NOR, jadi N NOR kok nggak urut ya. Atau mungkin kalian bisa urutkan N, NEN gitu ya, boleh di modul. Nah, 7402 atau mau sesuai sama ini juga boleh. 7402 berarti NOR, kalau misalnya 7402 nggak ada, kita ganti pakai CMOS yang tadi. Jadi 7402 untuk CMOS NOR itu 4001. Nah, kita cari. CMOS 4011 ya. CMOS-nya lebih banyak daripada 74 series. Jadi sama aja, nggak masalah. Kalian bikin mau diganti gini boleh selama ininya sama, tapi harus dicek dulu lagi apakah benar nih ininya sama kalau diganti ya. 1B, 1Y, dan O ya sama. Kalau misalnya sama, nggak masalah, tinggal ditumpuk aja atau di ini ya di del, kemudian diganti boleh, atau mau bikin sendiri-sendiri seperti ini juga boleh, nggak masalah ya. Nah, ini tinggal bikin kayak gini, di copy 2 kali, di duplicate. Nah, seperti ini bisa. Sebenarnya untuk yang IC ini nggak harus dimasukkan VCC sama output pun dia jalan. Tapi untuk kaidahnya, karena nanti kita offline juga harus pakai ini ya, biar nggak lupa. Jadi kita tetap harus sambungkan, karena memang IC ini adalah komponen aktif, jadi harus harus dihubungkan VCC dan outputnya. VCC dan groundingnya ya. Nah, ini karena gelombang N, gerbang N ya, jadi kita gerbang NOR ya. Kita harus cek lagi di sini apakah benar ya sesuai dengan data tabel kebenaran. Ini adalah NOR. Oke, kita run di sini. Kalau NOR tadi salah satu input atau kedua inputnya bernilai 1, maka dia bernilai low karena kebalikan dari OR ya. Jadi di sini udah benar. Kalau keduanya salah satu atau keduanya sebentar, 4011 tadi apa saya yang salah lagi? 4001, oke salah. Ini NEN ya, oke. Nanti dicek lagi. Saya kadang-kadang kebalik-kebalik. 4011 ini adalah N. Nah, yang di sini N, sorry. Ya udah, kita ganti ini aja. Ininya N. Harusnya 4001. Saya keliru jadi 4011. Ya, salah. Kita ganti di sini. Jadi kalian nanti lanjutkan sesuai dengan IC yang ada. Ya, ini N, NEN 4011. Tadi kalau dicoba udah benar ya, kebalikan dari NEN. Kalau keduanya high, sebentar. 4011. NEN, sorry. 4011 ini NEN. Kita oke. Saya kurang fokus. NEN tuh sudah ya tadi ya. Oke, NEN sudah. Oh ya, ini sama, astaga. Oke, kenapa saya ganti? Ini saya ganti aja. Yang N itu adalah 4081. Oke.
Oke, kedua high, yang lainnya mati ya, bener ya. Nah ini kalian lanjutkan terus kalau misalnya ini nggak ada IC-nya di virtual breadboard, kalian bisa ganti pakai CMOS. Caranya tadi sama ya dengan yang lihat aja di sini di keterangan ini, NOR tadi 40101 dan seterusnya. Tapi kayaknya kalau yang lainnya seperti 74 yang di modul ini ada 7404. Nah, ini ada kayaknya. Ini kalian nggak usah ganti CMOS, boleh pakai yang di sini langsung. Nah, 7404 ada ya. Kemudian 7408 ini kita ganti sama 4081. Kemudian 7402 tadi nggak ada, kita ganti sama 4001. Nah, sekarang 7432. 7432 ada ya. Nah, kemudian 7486. Nah, ada juga. Jadi sisanya bisa dipakai. Yang berbeda hanya NEN, N sama NOR. Jadi pakai 4011, 4081 sama 4001. Kalian lanjutkan, boleh ditumpuk seperti ini. Ini dihapus, kemudian ditumpuk IC yang lain, atau mau sendiri-sendiri digabung karena ini masih IC-nya masih sederhana. Jadi bisa dalam satu breadboard yang sama kalian tumpuk semua di sini, boleh silakan. Dan nanti untuk tabel laporannya di tabel kebenaran kalian isi juga semacam modul ini ya. Jadi dicek nanti apakah sesuai atau tidak dengan data tabel kebenaran. Jadi kalian tulis misalnya di sini IC 7400 atau IC 4081 saat inputnya 0, inputnya B-nya 0, outputnya apa. Jadi ditulis tabelnya, kemudian di capture gambarnya, hasilnya gimana. Untuk capture gambar salah satu aja, nggak harus empat-empatnya semua ada. Yang penting salah satu atau mungkin mau digabung jadi satu seperti ini silahkan. Ya, digabung jadi satu seperti ini berderet ini silahkan. Penting ada. Nah, tabel kebenaran kemudian dibahas hasilnya apakah sesuai dengan teori atau tidak. Data tabel kebenarannya yang ada di datasheet ya. Nanti baru disimpulkan apakah berdasarkan karakteristik dari tabel kebenaran yang didapatkan, yang diamati, maka ini termasuk gerbang logika apa. Misalnya benar gelombang NEN karena cirinya ini, seperti itu, gitu ya. Nanti jangan lupa tugasnya juga dicek di modul. Jika ada tugas, itu harus dikerjakan juga. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri, ini tolong dilanjutkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.